persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Di hatiku tersimpan janji-Mu yang kan selalu jadi kekuatanku. Ku berseru memanggil nama-Mu, Yesus, jawaban yang ku perlu. Dalam nama-Mu seluruh hidupku, tak pernah ku rambat pertolongan-Mu. Bersama-Mu Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku hidup oleh karena percaya. Mari saja kita semua boleh nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Katakan dalam hati kami. Di hatiku tersimpan janji, sama-sama saudara, yang kan selalu jadi kekuatanku. Ku berseru memanggil nama-Mu, Yesus, jawaban yang ku perlu. Tangan-Mu suruh hidupku, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Bersama-Mu Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku hidup oleh karena percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang selalu setia, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, saja kita nyanyikan pujian ini. Di hatiku tersimpan janji yang kan selalu jadi kekuatanku. Seru memanggil nama Yesus, Yesus, jawaban yang ku perlu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak pernah terlambat pertolonganku. Bersama-Mu yang mustahil. Ku hidup oleh karena percaya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Waktu kita datang dalam hadirat Tuhan, kita beri yang terbaik yang Tuhan mau. Bukan persembahan kita dalam materi atau mungkin kata-kata kita, tapi ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Sebab yang Dia lakukan dalam hidup kita terlalu dahsyat, terlalu baik, di atas pikiran kita, melewati saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib, Engkau terlalu dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Sebab kebaikan-Mu lah kami ada hari ini karena kemuliaan-Mu, karena kebaikan-Mu, karena pengorbanan-Mu bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan di hati kami Tuhan bersama. Di hatiku tersimpan janji-Mu yang kan selalu Tuhan, yang kan selalu jadi kekuatanku. Ku berseru memanggil nama-Mu, Yesus,
jawaban yang ku perlu katakan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Bersama-Mu Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku hidup oleh karena, katakan, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Bersama-Mu Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku hidup oleh karena percaya. Kami berserah kepada-Mu. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Hanya perkataan Tuhan saja, firman Tuhan saja yang buat kami tetap ada sampai hari ini. Sebab kami hidup karena percaya dalam tangan-Mu. Katakan saudara, hidupku tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Bersama-Mu Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku hidup oleh karena percaya. Dalam tangan-Mu, katakan, seluruh hidupku, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Bersama-Mu Tuhan, tak ada yang mustahil. Haleluya. Mari yang percaya katakan, dalam tangan-Mu seluruh hidup kami, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Bersama-Mu Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku hidup oleh karena, katakan saudara, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Bersama-Mu Tuhan, tak ada yang mustahil. Ku hidup oleh karena, kami hidup, katakan, ku hidup oleh karena, kami hidup Tuhan, ku hidup oleh karena percaya. Mari nyanyikan iman saudara, mari nyanyikan iman saudara. Berkatakan dengan mulut supaya telingamu mendengar saudara, supaya setiap yang lemah dikuatkan dan Tuhan disenangkan. Mari bermazmur Bapak Ibu Saudara. Oh, kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Tidak pernah terlambat pertolongan kami Tuhan. Musim demi musim dalam hidup kami boleh berlalu, tapi Engkau tetap nyata dalam hidup kami. Pengharapan kami, kepastian kami ada di dalam-Mu, Yesus. Haleluya, Hosana, Shalom bagi-Mu. Shalom,
saudara. Mari bersyukur buat Tuhan. Mari perkatakan imanmu saudara. Kalau engkau sedang berdoa, jangan berhenti saudara. Kalau engkau sedang percaya, jangan berhenti saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu saudara. Kekuatan, pengharapan hanya di dalam, tak sekali kau tinggalkanku. Engkau Bapa yang sangat baik. Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Bilang saudara, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Kami kagum akan Engkau. Katakan, musim akan selalu berganti. Yes, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan dengan iman saudara. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara saja engkau perhatikan Tuhan. Engkau tidak akan lewatkan kami. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan sendiri, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tetap dengan iman dan sukacita bersyukur katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, yes, tapi lebih dari itu Tuhan. Mari sekarang kita angkat tangan kita tinggi sambil bersyukur katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
tanpa seizinmu. Tuhan selalu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh. Katakan saudara, seizinmu. Dan peliharaku seumur. Mari bermazmur bersama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami mau terus berdoa, kami mau terus percaya. Sekalipun kami belum mengalami, tapi kami mau bilang, kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Makasih Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu terus bilang, kami bersyukur dan percaya. Bangga-Mu Tuhan. Syaralabalaba. Mari katakan bersama-sama saudara, Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari sambil berdiri bersama Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu tinggi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Dan peliharamu
seumur hidup. Katakan dia bisa mengenyangkan kami. Katakan dia mengenyangkanku dan pelihara seumur. Katakan Tuhan sanggup mengenyangkan, memeliharamu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku umur hidupku. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Katakan surut kehendak-Mu. Mari sambil angkat tanganmu saudara, katakan ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya. Amin. Ku bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak di waktunya Tuhan selalu yang terbaik. Di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak. Sekali lagi katakan di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak-Mu. Selamat syukur pada Tuhan. Amin. Sebab kami mau naikkan syukur kami, sebab hari ini luar biasa bagi kami. Thank you Lord buat hari-hari yang kami lewati, musim-musim dalam hidup kami, dan kemenangan demi kemenangan yang sudah kami alami, yang akan kami alami Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya, boleh sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dong saudara buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Berapa banyak yang bersuka cita punya Allah yang dahsyat. Katakan wuh. Amin. Come on saudara, naikkan syukur kita sama-sama yuk. Wuh. Mari tepuk tangan yuk. Come on. Haleluya. Boleh ikutin saya saudara. Ikutin juga dancernya saudara. Seperti ini kan. Boleh saudara dong. Tepuk tangan, ikutin irama musiknya saudara. Dia dahsyat. Sebab Dia dahsyat, kita ada tempat ini. Come on, saudara. Come on. Kasih yang begitu besar. Come on. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Come on. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan, sing. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya
besar, kasih yang menemukanku. Bilang saudara, Selamatkan dan pulihkanku. kami naikkan sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari. Narinya mana saudara? Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Hanya untukku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukku. Yang mengalami kebaikan Tuhan, tepuk tangan tinggi-tinggi saudara. Kita bersuka bukan untuk ragu Tuhan. Kita bersuka karena kita sudah mengalami, amin. Yang percaya katakan amin. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukur, Kami naikkan sek. ku naikkan syukurku, Kami naikkan. ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau Lagi saudara. kini hanya siap. Ku akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan kini hidupku, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukku, hidup yang kau beri. Dan kini hanya untukku. Kita dahsyat. Haleluya. Berapa banyak yang percaya Tuhan kita yang dahsyat itu bisa bikin saudara bangga karena saudara ada hari ini, saudara, amin. Boleh tos kanan kiri bilang, aku bangga punya Tuhan yang dahsyat. Come on, come on, come on, come on. Kuasamu nyata dalam ciptaanmu. Everybody sing. Kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Ya, Ajaib dan perkasa, dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau, Yesus. sekali lagi. Kuasamu sing. Kuasamu nyata dalam perbuatanmu. Siapa yang ciptaan Tuhan, boleh sama-sama. Kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Ajaib dan perkasa besar, dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau, Yesus. Jump, 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 jump. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan hidupku. Kamu yang sudah megah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Amin. Katakan amin. Yeah. Kuasamu. Come on. Kuasamu nyata dalam Siapa ciptaan? Angkat tanganmu. Yang ciptaan Tuhan katakan. kasihmu nyata dalam perbuatanmu. Bilang. Ajaib dan perkasa besar, dan mulia, tak ada Sekali lagi ya. seperti Kuasamu. Kau, Yesus. Yeah. Kuasamu. Say.
Saudara, berapa banyak yang sudah merasa nyaman ibadah sama-sama siang ini saudara? Kalau saudara belum rasanya kayaknya masih malu-malu, saya mau tantang kita keluar dari kursi sini, ke kursi sini, ke sana, ke depan, ke belakang. Seperti ini saudara, ngomong gini, apa kabarnya? Apa kabarnya? Boleh bantu saya sama-sama ya? Pengerja-pengerja, samperin, hampiri jemaatnya. Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Yeah. Yuk keluar yuk, jemaat-jemaat jangan ragu-ragu bilang. Habis ini mau kemana? Ya. Semua. Saya percaya kita udah bersukacita, men. Saya percaya Tuhan itu udah dahsyat banget atas kita. Mari nyatakan kebanggaan kita, saudara. Siap-siap, saudara. Boleh angkat tangan seperti ini. Come on. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Mana suara jemaat? Tuhan di hidupku, namamu Yesus, dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya dari kekal. Sekali lagi seru banget saudara. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, namamu dahsyat dan megah, berkuasa atas segalanya dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Tuhan. Sama-sama. Kaulah Tuhan. Yang percaya Tuhan, mengucap syukur katakan wow. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini kita bersuka cita sebab Tuhan kita yang dahsyat itu sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Percaya saja saudara, katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita seperti biasa setiap bulan kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita. Amin Bapak Ibu. Percaya kita diberkati, kita sudah siapkan yang terbaik. Bukan soal nilai saudara, tapi ini tentang kita mengasihi Tuhan kita. Amin. Mari siapkan yang terbaik. Kita siapkan hati kita terlebih dahulu, saudara. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari persiapkan. Baik Bapak Ibu Saudara semuanya,
Saatnya kita mengembalikan persembahan persepuluhan kita. Kita percaya pada bulan yang lalu Tuhan telah berkati kita hingga ada sampai saat ini. Ini minggu pertama di bulan September kita beribadah. Kita akan mengembalikan persepuluhan kita sebagai wujud dan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang ada beribadah secara onsite, mari angkat tanganmu jika ada yang belum punya amplop. Biar teman-teman pelayan pekerja untuk memberikan amplop. Bagi Bapak Ibu yang memberikan secara online atau QR Code, di depan kursi saudara ada juga barcode atau di amplop persembahan juga ada nomor rekening dan QR Code dari gereja ini. Mari bawa dengan perucapan syukur sebelum kitanya berdoa dan menyampaikan apa yang menjadi persembahan kita hari ini. Oke, apakah masih ada yang membutuhkan amplop? Jika sudah, baik Bapak Ibu, kita akan mendeklarasikan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan persepuluhan kita hari ini. Kita akan bacakan bersama-sama teks yang di depan kita dengan suara yang tegas bersama-sama pada hitungan ketiga. 3, 2, 1. Pada hari ini Minggu 3 September 2023, saya tidak datang dengan tangan hampa. Pada hari ini saya mengembalikan persepuluhan sebagai salah satu cara saya bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya percaya firman-Mu dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Sebab itu aku percaya pada tahun bangkit dan pemenang ini, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Hingga saat ini, hingga hari ini kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan sebagai wujud cinta dan kasih kami kepada Tuhan, kami memberikan persembahan persepuluhan kami. Kami bawa dengan pengucapan syukur karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bawa dengan kotak-kotak yang ada di samping kiri kanan depan panggung ini. Tuhan memberkati. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan berhias kekudusan. Katakan bersama. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus. Mari sambil berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari berdiri bersama. Kita sambut firman Tuhan dengan sikap hati yang benar Bapak Ibu Saudara. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau,
Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk roh-Mu yang Kau taruhkan di hati setiap daripada kami hari ini. Kami tahu Tuhan, keinginan kami hari ini menyenangkan hati-Mu. Setiap daripada kami yang ada di sini, kami ingin mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau sendiri Tuhan. Berbicara kepada kami, menyatakan isi hati-Mu. Kami berjalan bersama Engkau. Betapa indah saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Itu yang kami rindukan hari demi hari. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Yesus bagi kami Tuhan. Saat kami lemah, Engkau beri kami kekuatan. Saat kami lengah, Engkau tidak pernah lengah atas kami. Saat kami mungkin lupa, Engkau gak pernah lupa sama kami. Engkau menyediakan hidangan di meja kami. Bahkan di hadapan semua masalah, semua lawan-lawan kami. Engkau menyediakan hidangan di hadapan kami dan membuat kami tertawa. Karena Tuhan Yesus itu baik bagi kami. Tertawa karena Tuhan Yesus itu yang menjagai, melindungi kami. Tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami terlelap Tuhan, Engkau gak pernah terlelap bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang luar biasa kami jalani bersama Engkau. Hari ini kami masuk Tuhan ibadah pertama di bulan September. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib hari ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu dan mujizat terjadi di tempat ini di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat masuk bulan September. September ceria. Katakan September ceria. Berarti tunjukkan dulu senyumnya Bapak Ibu, tunjukkan. Di sini tidak boleh ada wajah-wajah yang tegang ya, yang stres. Tunjukkan senyumnya, lihat kanan kiri ya. Tunjukkan bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita sukacita hari ini. Nah, puji Tuhan, hari ini kita masuk di bulan September bukan karena kuat gagah kita, karena kasih anugerah Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu, masuk bulan ini, tema hari ini adalah Allah sumber kekuatan. Ya, saudara mungkin tahu lagu ini. Coba kunci F. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saya mau bacakan, sama-sama kita baca dari Mazmur 118 ayat 14. Ya, sama-sama. Saudara, ayat ini boleh nanti diingat, dibawa pulang sepanjang minggu ini, bawa pulang ayat ini ya. Diingat-ingat saudara. Mazmur 118 ayat 14, silahkan teman-teman dari media tayangkan. Yuk kita tunggu. Ayo 1, 2, 5, 10, 15, 100 ya. Oke. Sama-sama dengan suara yang kuat dan iman ya, percaya. 3, 2, 1. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sekali lagi, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saudara ingat ayat ini, kekuatan saya dan saudara itu dari Tuhan. Waktu tadi kita memuji Tuhan, Tuhan itu adalah mazmurnya kita. Jadi kalau sekarang saudara sedang memuji Tuhan, bermazmur, menyanyikan pujian, ingatlah, lakukan itu buat Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Hari ini kita akan berbicara mengenai Allah sumber kekuatan. Saudara, kalau kita mau bicara tentang kekuatan, kita akan mulai bicara tentang kelemahan. Lawannya kekuatan apa? Kelemahan. Pak, ini mau bicara kekuatan, kenapa kita bicara kelemahan? Ada yang berbicara begini, mengatakan kepada kita begini. Kalau kita tidak mengenal kelemahan kita, maka kita tidak tahu bagaimana caranya untuk kuat. Kalau kita tidak mengenal kelemahan kita, kita tidak tahu caranya bagaimana untuk kuat.
Ada yang berbicara seperti itu. Maka hari ini ayo kita sama-sama lihat. Kenapa kok ada yang berbicara seperti itu? Berbicara kelemahan itu bicara yang gak enak. Karena orang tidak suka bicara kelemahan. Orang lebih suka bicara kekuatan. Kalau kita dikasih kesempatan bicara kelebihan kita, saya yakin pasti semua di sini langsung bicara bisa panjang lebar. Kelebihan kita, kekuatan kita, paling enak itu bicara kelebihan kita. Benar? Wah, saya itu bisa begini Pak, saya itu jago begini, saya itu wah pokoknya saya ini orang yang begini, begini, begini. Tapi waktu kita mulai bicara tentang kelemahan, rasanya gak enak kan ya? Apalagi bicara tentang kelemahan kita. Jangan dong, pasti kita tutupin. Yang paling enak itu bicarain kelemahannya orang lain. Itu enak, sedap banget. Bicarain kelemahan orang lain enak ya. Coba bicara kelemahan diri sendiri, susah. Contohnya, saudara tahu, nah ini slide pertama. What are your weaknesses? What are your weaknesses? Apakah kelemahan kita? Weakness. Biasanya buat orang yang sudah pernah mengalami ikut interview, di beberapa interview itu pertanyaan yang sulit ya waktu interview pekerjaan, pertanyaan yang sulit adalah waktu ditanya begini, apakah kelemahan Anda yang terutama? Kok Pak Roy tahu? Ya saya ngalamin berkali-kali di interview saya ditanya seperti ini. Dan saya juga pernah menginterview orang, saya pakai kalimat ini. Dan saya pernah gagal juga waktu gak bisa menjawab ini. Apakah kelemahan Anda? Tolong sebutkan. Ups. Tadi waktu diceritain tentang kehebatan Anda apa aja, pengalaman Anda apa? Wah lancar. Saya bisa jelasin panjang lebar. Tapi begitu ditanya, apakah Anda punya kelemahan? Kelemahan Anda apa? Mikir. Kita gak ngerti. Nggak tahu, mau jawab nggak ya, jawab nggak ya gitu kan ya. Kasih tahu nggak ya, kasih tahu nggak ya. Begitu kan. Karena apa? Kita nggak biasa belajar tentang diri kita. Tentang siapa kita. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara hari ini. Semua yang di sini, saudara semua. Siapakah di antara kita yang tidak punya kelemahan? Boleh angkat tangan. Tidak ada angkat tangan. Berarti saya berasumsi semua punya kelemahan. Berarti kalau saya bertanya di sini, siapakah di sini yang sempurna? Ada angkat tangan? Tidak ada. Berarti pada dasarnya kita semua tahu kita semua tidak sempurna. Kita semua punya kelemahan. Walaupun kalau ditanya kelemahan Anda apa, nggak bisa jawab. Seperti saya tadi. Waktu saya ditanya, sebutkan kelemahannya Pak. Apa? Apa ya? Sebetulnya tahu kita punya kelemahan, tapi waktu ditanya kita tidak mengenali kelemahan kita. Nah ini buat yang sedang mau cari pekerjaan ya, ini tips ya. Ini biasanya pertanyaan yang susah, yang kadang-kadang keluar ya dalam interview. Nah, orang malu bicarakan tentang kelemahannya, apalagi kelemahan diri sendiri. Dan banyak orang terjebak waktu di interview ditanya tentang kelemahannya. Pembicaraan kelemahan itu memang gak menarik ya. Tapi hari ini biarlah firman Allah berbicara kepada kita mengenai poin ini ya. Saudara mungkin yang datang dengan pasangan atau keluarga, katakan siap dikorek kelemahannya gitu ya. Karena memang ini gak enak. Saudara, next slide. Kita masuk sekarang ke ini. Nah ini mungkin buat yang sekolah di bidang-bidang IPS, bidang ekonomi sudah sering dengar ini ya, belajar ini. Di sini saya yakin banyak yang tahu, juga mungkin di beberapa sekolah di SMA sudah diajarkan. Tetapi di dalam dunia kerja ini dipakai. Di dalam dunia bisnis ini dipakai. Namanya SWOT analysis. SWOT dari bahasa Inggris. Strength, weakness, opportunity, and threat. Ya, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, O, opportunity, T, threat. Ya, kenapa ini dipakai Pak? Karena banyak dunia usaha, dunia kerja menggunakan ini supaya kita tahu bagaimana caranya kita mengolah setiap elemen dalam perusahaan. Yaitu kekuatan kita apa? Weakness kita, kelemahan kita apa? Opportunity yang ada dari kita apa? Peluang yang bisa kita lihat. Threat, ancaman yang ada apa? Misal seperti ini Bapak Ibu, strength, kekuatan. Contoh misalnya kita punya toko, kita punya produk, kita bikin produk, kita punya usaha. Kita bikin produk, kita ternyata produk kita laku, disukai sejuta umat. Atau satu kecamatan suka banget sama produknya kita, bangga dong. Itu kekuatan kita, pelanggan kita banyak, itu kekuatan. Dan ternyata saya bisa membikinnya sendiri tanpa bantuan orang lain, itu kekuatan.
Tapi waktu kita melihat kelemahannya, wah Pak kelemahannya, material bahan bakunya semuanya harus impor. Nanti kalau harganya naik, kurs dolar meningkat, jadi mahal nih barang saya. Hati-hati, ada suatu kelemahan. Dan kelemahan yang lainnya, barangnya kalau rusak nggak bisa diperbaiki misalnya, harus dibuang. Peluangnya Pak di satu kecamatan ini Pak. Ternyata semuanya suka barang saya. Dan ternyata waktu saya tengok di kecamatan lain, saya lihat kecamatan lain itu Pak. Gak ada yang jual barang ini. Kalau saya jual ke sana, pasti banyak yang mau. Itu peluang. Threat, ancaman. Ancamannya ternyata Pak, tetangga sebelah, waktu ngelihat saya sukses, mereka mau buat yang sama. Ancaman. Nah saudara, saya mau kasih satu ilustrasi cerita dari sebuah kisah. Ada sebuah kisah, use case yaitu dalam dunia usaha, di mana ada sebuah perusahaan yang mungkin saudara dan Bapak Ibu tahu, Nokia. Ya, Nokia yang membuat HP yang kita tahu, ya, dulu membuat HP. Siapa yang pernah punya Nokia zaman-zaman tahun 90-an dan tahun 2000-an? Saya dulu punya, pakai Nokia. Nokia tuh keren banget. Kalau punya Nokia yang namanya Nokia pisang, itu juga orang seneng dulu. Nokia yang bentuknya melengkung ya, bisa di sliding, wah keren banget ya. Zaman itu ada yang dikoleksi, sampai hari ini masih banyak orang koleksi. Zaman itu Nokia itu perusahaan handphone nomor 1 di dunia. Penjualannya dalam setahun di seluruh dunia lebih dari 400 juta unit. Lebih. Nah, tiba-tiba Nokia hilang, Nokia nggak jadi populer lagi. Nokia tiba-tiba tidak menjadi yang number one, tidak menjadi yang nomor 1. Ya, sebagai supplier dari HP, teknologi HP. Kenapa saudara? Pada suatu saat Nokia berjumpa dengan, sekarang di sini semua HP-nya rata-rata pakai apa? Ada pakai iPhone dan pakai yang Android kan ya? Ada Android. Android itu operating system. Penemunya Android itu dulu, waktu menemukan itu, dia datang kepada orang Nokia, kamu pakai deh ini operating system. Waktu itu masih murah harganya dia tawarin. Tapi si orang Nokianya gak mau. Dia merasa, ngapain gua ganti sistem gua dengan Android, masih baru. Gua ini sudah penguasa pasar. Market gua udah besar. Teknologi gua udah canggih. Gua gak mau ganti Android. Ditinggallah sama dia. Dan saudara tahu Android itu pergi ke Google. Dijual ke Google. Dan akhirnya setelah dipopulerkan Google dibeli sama Samsung. Dan apa yang terjadi saudara? Samsung menjadi nomor 1 di bisnis Android, HP. Nokianya turun dari 400 juta lebih dalam setahun. Dalam berapa tahun kemudian turun menjadi hanya 4 juta. Dan salah satu ulasan yang menarik, ini dibahas kalau ada yang sekolah-sekolah ekonomi, sekolah manajemen. Kasus ini adalah kasus yang unik, menarik untuk dibahas. Mengapa? Mengapa kok Nokia bisa drop, bisa down? Satu, karena pada saat itu ada satu yang perlu kita pelajari. Mereka terlalu melebih-lebihkan kekuatan mereka. Overestimation of their strength. Ada, saya taruh di situ ya. Itu salah satu yang menarik. Jadi kita harus belajar bahwa kita nggak bisa hanya melihat membanggakan kekuatan kita hari ini. Saya kuat, saya tangguh, saya bisa. Selama ini saya selalu berhasil. Mirip dengan kasus ini. Overestimation of our strength. Jadi merasa tidak terkalahkan. Merasa nggak ada bisa yang menggantikan kita. Akhirnya tidak pernah melihat aspek lain dalam hidup kita. Weakness, opportunity, threat. Jadi akhirnya ini salah satu case yang menarik. Saya ada satu case lagi tapi saya nggak akan ceritakan hari ini. Karena sebetulnya banyak kasus begini Bapak Ibu. Di dalam dunia usaha juga. Nah, di dalam firman Tuhan, di slide selanjutnya dikatakan, 1 Korintus 10 ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Siapa yang merasa bahwa ia kuat, hati-hati. Bukan berarti gak boleh, tapi hati-hati supaya jangan jatuh. Itu kata firman Tuhan. Dan hari ini, ayo kita lihat lagi, kita mulai belajar melihat, bukan hanya fokus sama kekuatan. Kita tahu kekuatan kita hari ini apa, kelebihan kita apa. Tapi hari ini ayo coba kita lihat aspek lain dalam hidup kita yang Tuhan mau bicara. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang hari ini kita bisa belajar Bapak Ibu. Nah, pertama saya akan sampaikan kepada kita semua. Kalau kemarin di dalam resesi itu saudara, sebelum kita masuk selanjutnya. Resesi itu kan krisis kemarin. Selama COVID ada krisis. Tapi beberapa orang mengatakan, di dalam krisis itu ada peluang.
Di dalam krisis ada opportunity. Ada orang berbicara di dalam krisis, aduh gak punya pengharapan. Gak ada harapan deh, ini krisis. Setiap hari dia ngomongnya masalah, gak ada harapan karena krisis. Tapi ternyata ada beberapa orang yang melihat krisis sebagai peluang. Dan itu terjadi. Kalau dalam dunia usaha, saudara mungkin pernah dengar nama Zoom ya. Zoom itu kalau kita meeting kan pakai Zoom ya. Saudara tahu kan Zoom itu sering dipakai meeting waktu work from home. Orang pakai Zoom, meeting Zoom. Dulu ibadah kita sempat Zoom juga pakai Zoom. Zoom itu kan saudara, mereka menjadi hebat di tengah krisis. Saudara tahu awal mulanya mereka menemukan itu. Dimulai dengan hal yang sederhana, yaitu apa? Suami istri punya krisis. Suami ini kerja di Amerika, istrinya di China. Mau berkomunikasi nggak tahu caranya, kepingin bisa video call dengan cara yang gampang, cara yang murah. Dia nggak tahu gimana caranya. Krisis lah situasinya. Lalu dia mulai berpikir, dia bikin, dia buat. Akhirnya dia buat sendiri karena memang dia seorang engineer. Dan akhirnya menjadi Zoom. Dan akhirnya dibangun, dipopulerkan. Dan pada saat pandemi kemarin muncul sebagai raksasa teknologi. Menjadi perusahaan yang sangat luar biasa. Krisis, peluang di tengah krisis. Nah, di dalam firman Tuhan saya mengajak kita belajar dari Yusuf. Di Kejadian 39 ayat 1 sampai 2 dikatakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi, nah dia dijual sebagai budak. Ini budak loh. Ada beberapa literatur mengatakan Yusuf itu sebagai budak kalau zaman itu nggak boleh berpakaian. Karena kan harus dilihat sebagai budak, posturnya gimana, badannya gimana, harus telanjang. Harus bisa kerja keras. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah, ini kata-kata kuncinya. Tuhan menyertai Yusuf. Dan ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di dalam firman Tuhan, dalam bahasa lain, bahasa asing, saudara akan baca nih, prosperous man. Orang yang berhasil, successful man. Orang berhasil, padahal dia budak. Kenapa Tuhan bilang dia sukses? Kenapa Tuhan bilang dia prosper? Padahal dia budak. Karena kacamata Tuhan berbeda dengan kacamata kita. Waktu kita mengukur bahwa kesuksesan itu adalah dari posisi jabatan. Kesuksesan itu adalah dari harta yang kita miliki. Tapi Tuhan melihat dari penyertaan Tuhan atas orang itu. Apakah saudara percaya hari ini saudara adalah orang yang sukses? Susah jawabnya ya? Susah kan jawabnya? Saya mau jelasin lagi. Yang menentukan kita sukses atau enggak, apakah masalah kita, kegagalan kita, situasi pekerjaan kita, atau penyertaan Tuhan atas kita? Siapa yang percaya bahwa kesuksesan kita itu adalah penyertaan Tuhan atas kita? Percaya bahwa waktu Tuhan menyertai kita, itu berarti Anda sukses. Nah ini agak berat diterima, saya tahu. Masa sih Pak? Lihat Yusuf. Waktu Tuhan bilang firman Tuhan, nanti baca lagi di rumah. Kejadian 39 ayat 1 dan 2. Prosperous man, successful man. Tapi ini budak. Kenapa Tuhan bilang dia sukses? Karena Allah menyertai dia. Kalau saudara ingin menjadi seorang sukses di mata Tuhan, saudara, Allah harus menyertai saudara. Bukan karena posisimu apa, bukan karena hartamu gimana, bukan jabatanmu apa. Tapi kalau ada Allah dalam hidupmu, Anda orang sukses. Katakan, aku orang sukses. Aku orang sukses. Aku orang sukses. Karena aku punya Allah dalam hidupku. Kenapa saudara perlu? Saudara tahu bahwa saudara adalah orang sukses. Karena Tuhan akan menyertai saudara terus. Dan saudara akan melihat perjalanan bersama Tuhan itu luar biasa. Yusuf waktu dibak Tuhan, dia menjadi seseorang yang mengubah krisis menjadi peluang. Waktu bangsa Mesir mengalami kelaparan hebat, bangsa Mesir menjadi bangsa di muka bumi yang paling makmur, paling berhasil hari itu. Sehingga semua orang, semua bangsa-bangsa datang ke Mesir, mau beli makanan dari Mesir. Dan semuanya karena Tuhan menyertai Yusuf. Seorang budak, jadi pemimpin di Mesir. Bukan masalah pemimpin yang buat dia berhasil.
Tuhan katakan dia berhasil waktu dia masih nol, masih telanjang, masih jadi budak. Itu dia berhasil. Jadi buat Yusuf, keberhasilan bukan pada saat dia menjadi pemimpin, tapi buat dia keberhasilan karena aku punya Tuhan di dalam aku. Dan melalui itu Yusuf bisa melihat, Tuhan bawa melihat peluang di tengah krisis. Bangsa Mesir yang harusnya kelaparan mati, Tuhan pakai Yusuf untuk menjadi bangsa yang hebat. Saudara, kunci sukses walaupun di saat krisis adalah penyertaan Tuhan. Bukan status. Peluang di tengah krisis, ada satu kesaksian. Beberapa saat yang lalu ada seorang pembicara yang berbicara, hamba Tuhan berbicara tempat ini, kalau masih ingat, Pendeta Julita Manik. Ya. Nah, Pendeta Julita Manik itu adalah dulu satu kampus dengan saya, tapi dia lebih senior, dengan suaminya juga satu kampus di Bandung. Pendeta Julita Manik itu menceritakan, tahun 98, saudara ingat waktu itu dolar dari 2.500 menjadi hampir 15.000, bahkan 15.000, 6 kali lipat. Dan saat itu hamba Tuhan, dia dan istrinya, suaminya melayani sebagai hamba Tuhan. Sekarang mengembalakan. Waktu itu gaji mereka, suaminya dikasih gaji walaupun kecil tapi dolar ceritanya. Pada saat tahun 98, tiba-tiba dolar itu harganya melambung jadi tinggi. Harusnya waktu itu perusahaan menentukan bahwa oke, yang gajinya dolar harus cepat jadi Indonesia. Kalau enggak, perusahaan bayar mahal. Tapi ternyata saudara, ada satu kesalahan kecil yang perusahaan itu, yaitu apa? Yang salah, yaitu yang dilupakan untuk diubah gajinya hanya suaminya itu. Sehingga waktu bulan berikutnya semua sudah dirubah. Suaminya tiba-tiba terima, loh masih gaji dolar. Akhirnya naik 6 kali lipat. Dan waktu naik 6 kali lipat, itulah pertama kali mereka makan steak. Saudara, Tuhan bisa membuat peluang di tengah krisis yang dihadapin, bahkan krisis keliling Anda. Tuhan bisa kasih peluang. Dan saya mau cerita sama saudara. Kurang lebih saya pernah mengalami yang sama. Jadi saya katakan kepada dia kemarin. Saya mengalami yang sama tahun 2013, tahun 2014. Dolar dari 7.000 jadi 13.500. Bahkan sempat naik jadi 20.000. Saudara, di tengah krisis ada katakan, di tengah krisis ada, saudara bisa mengubah krisis menjadi, kembali tadi ke SWOT. SWOT itu bicara tentang kalau ada threat, ada weakness, saudara jangan takut. Karena kalau saudara dalam penyertaan Tuhan, semua itu Tuhan pakai saudara untuk bisa melihat opportunity, yaitu peluang. Dan banyak pengusaha-pengusaha yang suka ya, kalau ada krisis. Beberapa pengusaha bilang begitu kepada saya. Karena begini, kalau ada resesi, ada krisis, itu ada cuan katanya. Nah saudara sebagai anak-anak Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Supaya kita dipakai Tuhan. Selalu melihat peluang di dalam situasi krisis. Mengubah krisis menjadi peluang. Next. Slide selanjutnya. Nah ini. Mengubah. Belum diganti slide-nya. Silahkan diganti teman-teman. Yuk. Nah ini yang kedua. Tadi yang pertama mengubah krisis menjadi peluang. Siapa yang bisa menolong saudara mengubah krisis menjadi peluang? Penyertaan Tuhan. Amin. Yang kedua sekarang, mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Tadi katakan waktu kita mengerti kelemahan kita, waktu kita tahu kelemahan kita, gimana caranya kita menjadikan itu sebuah kekuatan? Gimana caranya kita tahu kita bisa kuat, saudara? Ini penting. Karena tadi kita semua percaya, kita semua sepakat, tidak ada di sini yang tidak punya kelemahan. Amin. Tapi gimana kelemahan itu bisa menjadikan kita kuat, menjadi kekuatan buat kita? Kita baca di 2 Korintus 12 ayat 9, ya dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi di sini Tuhan mengatakan, setiap orang yang punya kasih karunia Tuhan dalam hidupnya, itu cukup buat saudara, supaya saudara, kelemahan saudara itu menjadi kekuatan, menjadi kuasa, ada kuasa Allah. Rasul Paulus, pada saat dia dianiaya, dia ditangkap saudara, bersama Silas. Didera, dihajar karena dia menginjil kan, didera, dihajar, dibawa, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara, di bawah tanah. Waktu di penjara, bukannya dia menangisi nasibnya, bukannya dia merengek-rengek, bukannya dia menjadi gentar dan takut, tapi apa yang terjadi? Dia memuji Tuhan. Saudara ingat tadi Mazmur 118 ayat 14? Tuhan itu adalah kekuatan dan
Mazmurku, dalam bahasa Inggris my song, pujianku. Jadi waktu dia di penjara, dia justru menyanyi. Di Kisah Para Rasul 16, saudara bisa baca nanti di rumah. Dia menyanyi. Sehingga waktu dia nyanyikan puji-pujian, terjadi gempa bumi yang hebat. Waktu gempa bumi terjadi itu dan akhirnya penjara itu terbuka pintunya. Sampai kepala penjaranya takut. Karena apa? Dia takut tawanan lari. Tapi inilah karakter Kristus itu. Waktu dia tahu kepala penjaranya mau bunuh diri, dia bilang, jangan lari. Gak usah takut, kami semua masih di sini. Kami gak melarikan diri. Nah saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Kepala penjara itu datang kepada dia dan tanya dengan gemetar, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Kelemahan kita bisa dipakai Tuhan untuk suatu revival, kebangkitan. Kebangkitan rohani terjadi di penjara. Kepala penjara bertobat dengan seluruh isi rumah tangganya. Minta dibaptis malam itu juga. Paulus diajak ke rumahnya. Terus apa yang terjadi? Mereka dibaptis dan mereka diselamatkan. Mereka bersuka cita. Itu kata firman Tuhan loh, bukan kata saya. Baca Kisah Para Rasul 16 saudara. Dan setelah itu kembali lagi ke penjara. Tiba-tiba Paulus dibebaskan. Jadi di dalam setiap kelemahan Paulus katakan, kalau aku lemah, aku kuat. Oh, di mana ayatnya, Pak? Di 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Nah, orang lemah kan biasanya kadang-kadang merasa terinjak-injak, terzolimi, gak berdaya. Ini yang dilakukan Paulus. Tapi Paulus katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. 2 Korintus 12 ayat 10 katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ada suatu ayat yang bagus, sudah yang menarik buat kita semua. Di next slide coba, teman-teman multimedia. Ya. 2 Korintus 4 ayat 7. Teman-teman multimedia tolong ya sambil ikuti saya ya slide-nya supaya kita bisa bergerak dengan cepat. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Nah saudara, dalam surat ini dikatakan bahwa kita ini rapuh. Saudara tahu bejana tanah liat, jatuh pecah, retak, ditaruh di sini, dipukul sedikit pecah. Kita ini fragile. Kita ini dikatakan seperti dibuat dari tanah liat, fragile, rapuh. Senggol dikit marah, ya, disenggol dikit berontak, ditekan sedikit, saudara, wah membalas, mukul, gigit. Kita ini rapuh. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, supaya nyata bahwa kekuatan melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Harta yaitu Allah itu yang ada dalam kita, yang membuat kita yang gampang retak, kita yang gampang berontak, kita yang gampang marah, kita yang gak bisa melakukan perbuatan baik ini, bisa muncul kebaikan dari hidup kita. Di dalam kelemahan, bejana tanah liat yang gampang retak ini, kekuatan Allah itu nyata. Saudara mau mengubah kelemahan menjadi kekuatan? Saudara mau saudara biar mengakui bahwa saudara lemah, tapi biar Tuhan yang kuat dalam hidup saudara, supaya saudara kuat? Saudara ada satu kesaksian, namanya dari Glenn Cunningham. Glenn Cunningham ini adalah pencetak histori di Amerika dan di dunia juga. Mungkin saudara belum pernah dengar, tapi saya sampaikan hari ini. Glenn Cunningham ini seorang anak umur 8 tahun pada awal tahun 1900-an. Dia dan adiknya dan kakaknya, dia bermain dengan minyak tanah. Tapi ternyata dia salah isi, minyak tanah itu diisi dengan bensin ternyata. Dan terbakar meledak. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudaranya dia mati dalam ledakan itu. Dan dia sendiri terbakar badannya semua. Waktu dia terbakar, terbakarnya itu sampai kelihatan tulang. Kaki sebelah kiri. Kakinya jari-jarinya nempel. Terus kakinya itu kelihatan tulang, ototnya terbakar. Sehingga dia gak bisa gerak, gak bisa jalan, gak bisa bangkit. Dan dokter bilang ini harus diamputasi kaki kirinya. Tapi dia
nggak mau. Orang tuanya nggak mau, dia masih umur 8 tahun. Orang tuanya nggak mau dia diamputasi. Jadi akhirnya hari itu mereka bertahan. Akhirnya dia menjalani namanya perawatan. Setelah 2 tahun dirawat di tempat tidur, di atas tempat tidur, pertama kalinya dia jejak tanah lagi. Dan itu dia belum bisa jalan, saudara. Tapi saudara tahu apa yang Tuhan lakukan dalam hidup dia? Dia berlatih terus. Dia berlatih terus supaya dia bisa jalan. Supaya dia bisa normal. Dia berlatih terus supaya dia bisa lari. Dan akhirnya di usia kira-kira belasan tahun, umur 19 tahun, untuk pertama kalinya dia menjadi juara lari. Saudara tahu, umur 19 tahun dia menjadi juara lari, pelari. Dan lebih hebat lagi, dia mencetak rekor dunia beberapa tahun kemudian. Dia menjadi juara olimpiade. Dan karena prestasinya itu, di tempatnya di Kansas dibuat patung penghargaan untuk dia. Dia mendirikan sekolah dengan 10.000 siswa. Dia belajar sampai ke perguruan tinggi menjadi seorang doktor. Dan dia hidup dengan luar biasa. Saudara, apa yang nampak lemah bagi dunia, apa yang nampak tidak berarti bagi dunia, Tuhan bisa ubahkan, saudara, untuk menyatakan kekuatan Allah. Ada ayat 21 Korintus 1 ayat 26. Ini buat kita semua. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil Tuhan, dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, ayat 27, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang berhikmat. Pak, saya bodoh Pak. Serahkan sama Tuhan. Anda telah dipilih Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Pak, saya lemah Pak. Saya gak berdaya. Serahkan sama Tuhan. Biar dia yang memaksimalkan semua potensi yang ada pada saudara. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, yaitu penyerahan diri. Mengenal kelemahan saudara, mengenal bahwa kita ini fragile, lemah. Datang sama Tuhan, seperti Paulus. Saat aku lemah, aku sadar aku gak mampu. Aku tahu aku punya Allah yang kuat di dalam aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Tuhan itu adalah keselamatanku. Dan slide yang terakhir, saudara. Bagian terakhir. Nah ini. Tadi melihat peluang di tengah krisis. Mengerti Pak. Mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Sekarang saya tahu Pak. Sekarang mengubah badai menjadi kekuatan. Wah Pak, ini apalagi badai. Kelemahan menjadi kekuatan saya tahu. Tapi ini badai Pak. Siapa di sini yang tidak pernah menghadapi badai? Badai, katanya badai pasti berlalu. Tapi saudara tahu. Selama kita hidup di muka bumi. Setiap ada masalah. Masalah itu seperti badai ya. Ada aja masalah, ada badai kecil, badai besar, badai ini. Ada badai. Dan kalau kita gak bisa bertahan menghadapi badai, hilang ditelan badai, lenyaplah kita. Karena itu Tuhan bilang, Tuhan katakan, melalui firman ini. Nah ini satu, Glenn Cunningham itu tadi saudara, dia punya ayat favorit. Dia itu orangnya religius. Waktu dia kecil, muda, dia religius. Dia punya ayat favorit. Ayat favoritnya apa? Yesaya 40 ayat 1. Ayo kita baca sama-sama ya. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang menantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan terbang dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi terletih. Mereka akan berjalan dan tidak letih. Saudara, ini maksud ayat ini seperti apa sih Pak sebetulnya? Maksud ayat ini adalah begini saudara. Raja Wali itu memang dipakai di firman Tuhan di Alkitab itu disebutkan sebanyak 32 kali. Tuhan suka pakai Raja Wali sebagai gambaran yang luar biasa. Dan di Yesaya dikatakan orang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan barunya dari mana? Saudara, elang itu, Raja Wali, kalau melihat badai, dia bukan takut, bukan balik badan. Waktu lihat badai, dia lari balik badan. Enggak. Ngelihat badai, dia melihat ke atas, gimana caranya dia terbang tinggi. Di kitab Ayub saudara baca, Tuhan berfirman pada Ayub, siapa yang menyuruh Raja Wali membubung tinggi terbangnya? Enggak ada Raja Wali, siapa menyuruh Raja Wali
turun ke bawah, nggak ada. Siapa yang menyuruh Raja Wali membumbung tinggi, terbang? Saudara, Raja Wali melihat badai, dia pakai badai itu untuk mengangkat tubuhnya untuk naik ke atas. Kenapa? Karena badai itu ada angin, ada kekuatannya, ada dayanya. Dia melihat badai sebagai sumber daya, kekuatan untuk membuat dia terbang dan naik. Dan kekuatannya adalah dari badai itu. Dia nggak nyerah, dia nggak takut lawan badai. Waktu badai muter-muter dia ikutin, bukan dia lawan. Saudara ngelawan badai dengan cara yang salah, itu melelahkan. Tapi waktu dia ngikutin badai dan dia berdiri di atasnya, disitulah kita menemukan kekuatan yang dari Tuhan. Kita terbang di atas badai, katakan saya terbang di atas badai Pak. Terbang di atas badai, bukan tenggelam di dalam badai. Bukan balik badan lawan badai. Tapi hari ini saya terbang di atas badai. Karena dikatakan mereka akan berlari dan tidak menjadi letih. Mereka akan berjalan dan tidak letih. Waktu saudara menggunakan kekuatan dari badai, daya angkatnya untuk naik ke atas, saudara gak akan capek. Karena saudara tahu bagaimana mengatasi badai. Badai apapun yang ada yang kita hadapi saat ini, Tuhan mau kita semakin hari semakin bisa terbang di atasnya. Saudara, ini ada slide yang terakhir. Saya undang Imam Musik Wajuan maju ke depan. Ubahlah badai menjadi kekuatan. Nah saudara, kalau lihat gambar ini, saudara. Ini ada suatu eksperimen. Ada 2 trek. Kelihatan kan? Kelihatan ya. Yang sebelah sana itu jalannya lurus, turun. Yang sebelah ini, jangan diganti dulu teman-teman. Teman-teman ini matikan dulu. Ini banget nih teman-teman media. Iya. Jangan dulu, tunggu instruksi. Oke teman-teman, tos ya. Itu jadi ada 2 trek. Trek yang pertama lurus jalannya. Siapa yang suka jalan lurus sama smooth? Jalan yang lancar, smooth, gak ada masalah. Siapa yang suka? Semua suka ya. Ayo angkat tangan, ngaku aja. Ngaku. Ya kan sama Tuhan percuma juga bohong. Tuhan tahu isi hatimu. Ya kan? Saudara, yang jalur kedua, yang sebelah sini bawah, lihat nih jalannya. Turun, naik, turun, naik. Siapa yang hidupnya suka turun, naik? Siapa yang suka? Angkat tangan. Wih, ada bapak di sana luar biasa. Hidupnya suka turun, naik. Suka atau sering, Mbak? Sering, ya. Sering turun, naik. Ini turun, naiknya banyak banget. Saudara, saya mau nanya sama kita semua. Waktu kita berjalan dalam rencana Tuhan, tiba-tiba kehidupan kita ada yang rasanya turun naik ya. Kira-kira yang mana yang nyampe rencana Tuhan duluan? Sekarang kita lihat. Kalau saya mau tanya ini, bola ini mana duluan yang nyampe ke situ? Ya? Yang lurus yang mana? Yang lurus, yang sepakat dengan lurus, silakan angkat tangan. Lurus ya, lurus. Yang turun naik, yang nyampe duluan bolanya, banyak juga ya. Ini kayaknya sudah dapat bocoran nih teman-teman media. Hah? Kan udah pernah kan bocoran. Lu jangan bocorin lu. Nah, saudara, ayo kita buktikan. Teman-teman buktikan multimedia, yuk. Nah, 3, 2, 1. Nah, siapa yang sampai duluan ke ujung? Nah, tunggu ya, lihat perjalanannya. Loh, siapa yang duluan? Yang naik turun hidupnya kan? Yang naik turun perjalanannya kan? Lihat. Tuh, diulang lagi, yang naik turun kan? Siapa tadi yang suka hidupnya jalannya lurus, smooth aja? Siapa? Lama loh nyampe tujuannya. Tuhan punya rencana loh buat kita. Tuhan punya plan buat kita. Mau cepet nyampe rencana Tuhan, Tuhan tuh punya cara. Saudara, secara jalur yang turun naik itu pasti lebih panjang kalau dilurusin jalurnya kan. Tapi kenapa bisa nyampe lebih cepat Pak? Karena pada saat saudara mengalami badai, mengalami masalah, rasanya terpuruk, lemah, gak kuat. Di situ momentumnya saudara melihat Tuhan bekerja menarik saudara naik. Ada akselerasi. Kuncinya di sini ada akselerasi. Tuhan yang mengakselerasi saudara dalam setiap pergumulan saudara. Sehingga rencana Tuhan satu demi satu digenapi. Dan saudara bergerak lebih cepat daripada orang lain. Jangan takut terhadap badai. Jangan takut terhadap masalah. Jangan takut terhadap, aduh Pak kondisi saya lagi down. Waktu engkau down, di situ ada Tuhan yang mengangkat engkau naik.
Saudara sudah lihat tadi kan, ini hukum fisika. Hukumnya Allah lebih hebat lagi. Hukumnya Tuhan lebih hebat lagi waktu ngangkat saudara. Saudara, saya ajak kita semua menyanyikan lagu ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dengan bersamamu. Lebih dari harta segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama kita katakan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Hari ini saya mengeluarkan air mata, saya mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, saudara. Saya mengajak saudara merenungkan kebaikan Tuhan hari ini. Katakan dia setia, dia baik, saudara. Bahkan saat engkau di dalam turunan yang sangat turun, dia gak pernah tinggalkan engkau. Firman Tuhan katakan, aku akan menggendongmu, aku akan mengangkat kamu sampai masa tuamu. Jangan takut. Ketakutan itu hanyalah intimidasi iblis. Kasih itu tidak menimbulkan ketakutan. Kasih yang sempurna itu memberikan kekuatan kepada saudara. Hari ini katakan kepada dia, Yesus engkau baik. Aku tahu Tuhan, engkau ada besertaku dalam setiap turunan, dalam setiap perjalanan hidupku. Baik di bawah maupun di atas, di lembah maupun di bukit dan di gunung, engkau ada selalu besertaku. Engkau sumber kekuatanku, engkau sumber pujianku hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Dia akan mengangkat engkau. Engkau akan terbang seperti Raja Ali. Engkau akan terbang di atas badai. Engkau tidak akan takut terhadap badai karena dia akan mengangkat engkau. Engkau akan beroleh kekuatan yang baru hari ini, saudara. Engkau akan berjalan, terbang. Engkau tidak capek. Engkau tidak akan letih. Engkau tidak akan lelah. Karena Tuhan adalah sumber kekuatanmu. Jadikan dia sumber kekuatanmu. Sumber kekuatanmu. Dia akan menutupi setiap kelemahanmu dengan kekuatannya. Di saat engkau lemah, engkau kuat. Di saat engkau lemah, engkau kuat. Karena Allah besertamu. Akui kelemahanmu. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku lemah.
Aku hari ini lemah, tapi Engkau yang kuat. Engkau akan menyatakan kekuatan-Mu atas hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Saya undang petugas Firman Kudus maju ke depan. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, sehidangan dengan Yesus. Yesus katakan, perbuatlah ini untuk mengenang akan aku. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Yesus, ingat pengorbanannya buat kita saudara. Tubuhnya diserahkan, darahnya dicurahkan. Waktu tubuhnya dihancurkan, diremukkan saudara. Yesus katakan, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Engkau yang sakit, percaya, oleh bilur-bilur Yesus engkau menerima kesembuhan. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus itu cukup bagi kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Engkau yang rindu dipulihkan, percaya bahwa Dia akan memulihkanmu. Bilur-bilur Yesus akan memulihkanmu. Darah Yesus menyucikanmu, menebus dosamu. Percayalah saudara. Yesus, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih, kami mau sehidangan dengan Engkau. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, menjadi berkat bagi kami. Layakkan setiap daripada kami Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Menikmati Tuhan, roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Ada keselamatan, ada mujizat, ada berkat Tuhan melalui kuasa tubuh dan darah-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan dibagikan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, Kau setia. sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan sekali lagi sama-sama. Tunjukkan kasih setiamu.
Terima kasih Tuhan. Engkau setia bagi kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan bersama-sama tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan, saudara. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Mujizat terjadi di tengah-tengah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Firman Tuhan katakan. Oleh karena imanmu engkau sembuh. Terimalah kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan. Engkau yang terbelenggu dalam nama Tuhan Yesus lepas. Mengalami kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat terjadi di sini. Kuasa Tuhan membawa pemulihan. Kuasa Tuhan membawa pemulihan atas kita semua. Terima kasih Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Amin. Haleluya. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, setiap kita diberkati, saya bangga punya Tuhan yang dahsyat. Kita boleh muji Tuhan, boleh nyembah Tuhan, dengar langsung perkataan Tuhan, bahkan sehidangan dengan Tuhan kita. Saya percaya bahwa di luar sana tidak ada orang yang sebangga dengan saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan syukur kita Bapak Ibu. Puji Tuhan. Nanti sambil memberikan persembahan syukur, kita akan menyaksikan LPG News untuk kegiatan kita 1 minggu ke depan. Dan Bapak Ibu, persembahan syukur dapat diberikan lewat
kantong persembahan yang nanti akan dibagikan, yang akan dijalankan juga dengan cara scan QR code yang sudah disiapkan ada di layar Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Selamat memberi dan memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom, shalom, shalom. September ceria. Puji Tuhan, Agustus sudah berlalu. Dia Allah tetap setia bagi saya dan saudara. Mari kita simak LPG News minggu ini. Untuk kegiatan doa, saudara bisa melihatnya di layar. Saudara, kami mempermudah saudara untuk bisa melayani saudara dengan membuka counter ibadah di halaman gereja kita untuk menjawab dan membantu saudara mengenai informasi yang terupdate tentang gereja kita, GBI LPG. Ada berbagai informasi yang akan saudara dapatkan, dan ayo saudara buat KKJ, kartu keluarga jemaat, untuk mempermudah kami mengenal dan melayani saudara. Belajar dan diperlengkapi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kita juga mengadakan Bible Study di mana saudara bisa belajar dan sepuasnya bertanya tentang apa yang bersama-sama kita pelajari tentang Tuhan melalui firman-Nya. Ayo bergabung bersama kami. Untuk info tanggalnya di bulan September ada di tanggal 13 dan 27 September. Ayo bergabung. Saudara juga bisa mengikuti media sosial kami, YouTube, Instagram, dan Facebook. Bahkan saudara bisa diberkati melalui renungan harian yang update setiap hari. Berikut informasinya. Dan berikutnya dari tim pujian dan penyembahan, kami mengundang Anda yang rindu melayani sebagai imam musik, terutama pemain piano dan kaum pria untuk melayani sebagai worship leader dan singer. Ayo jangan sia-siakan talenta Anda. Bagi saudara yang ingin bergabung, ayo hubungi KBRI. Ini juga info yang luar biasa bagi saudara yang rindu melayani anak-anak dan remaja. Kami membuka kesempatan melayani guru sekolah minggu, pembina GC atau Junior Church, pemusik, dan konten kreator. Saudara bisa menghubungi Kak Esther atau bisa datang ke counter ibadah. Yang Disciple of Jesus, ayo anak muda bersama-sama beribadah, bergabung di ibadah kami. Seru dan luar biasa memberkati. Untuk bulan September ada di tanggal Sabtu, tanggal 9 dan tanggal 23 September. Oh iya, ada info juga nih untuk sosial media YDJ. Ada di Instagram yaitu Yang di Jesus. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, saudara bisa memberikannya melalui QR atau transfer ke nomor rekening yang ada di layar saudara. Selamat memberi. Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar OTA, yaitu orang tua asuh, bagi info untuk OTA, saudara bisa menghubungi call center kami. Dan kami menghimbau saudara untuk mengikuti KUL. Untuk informasi, saudara bisa menghubungi call center kami. Nah, ini dia Gembala KUL dan wilayah yang ada di GBI LPG. Demikian pengumuman minggu ini. God bless you. Puji Tuhan. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendoakan anak-anak generasi lebih muda dari kita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya undang kita boleh bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya serahkan buat Pak Roy. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berkati anak-anak kita, generasi-generasi Yeremia. Katakan generasi Yeremia ya. Nah,
Sebelum saya berdoa buat anak-anak, ini ada suatu kabar sukacita. Saya mau umumkan kepada kita semua jemaat Tuhan di sini, ada pasangan yang berbahagia, ya. Pasangan berbahagia itu baru diberkati dalam sebuah pernikahan kudus kemarin hari Sabtu di tempat ini. Mau tahu siapa? Bapak Ibu, ya tepuk tangan dulu buat Tuhan, buat pasangan ini ya. Nah, saya undang ya. Nah, ini kemarin kita umumkan, saya panggil di pemberkatan nikah Tuan dan Nyonya John Martua Sipayung, bener ya? Ya kan, yaitu ini John dan Vesa menikah kemarin dan sekarang menjadi keluarga Sipayung, bener? Ayo saya undang ke depan, lo harus perkenalkan, iya kan? Loh, ini loh sekarang, nah ayo sini. Nah, ini kenapa latar belakangnya anak-anak? Itu namanya, profetik. Nanti mau punya anak banyak atau dikit? Di belakangnya udah banyak nih anak-anaknya gitu kan ya. Ya, beriman ya, jangan takut ya. Ada badai, terbang di atas badai. Amin ya, jangan dilawan, jangan terbang di dalam badai atau di bawah badai. Di atas ya, supaya gak capek. Oke, ini kita bersuka cita ya saudara. Sekali lagi berikan selamat, tepuk tangan untuk pasangan yang baru menikah. Untuk John dan Vesa ya. Diberkati ya, pernikahannya kemarin diberkati. Tetap semangat dan giat, bahkan melayani Tuhan juga ya. Oke, kita dukung ya pasangan ini. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita berdoa buat anak-anak kita, ya. Oke, kita berdoa buat sekolahnya, buat teman-temannya, ya. Zaman sekarang itu karena kita harus hati-hati juga, pergaulan macam-macam. Ternyata yang saya dengar belakangan ada isu-isu mengenai LGBT juga di kalangan anak-anak yang sangat muda, ya. Jadi hari ini kita sebagai orang tua harus banyak doa. Sering doakan anak-anak kita, tumpang tangan anak-anak kita supaya Tuhan menyertai selalu. Sejak masa muda mereka sukses, berhasil ya. Sejak masa muda mereka sukses. Ayo kita doakan sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk hari ini kami melihat bagaimana Tuhan Engkau menyertai anak-anak kami yang kami kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau merindukan mereka menjadi generasi-generasi ilahi. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan bahkan hari ini kami berdoa, berkati mereka hari ini menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang sukses, prosperous, successful men sejak masa muda mereka. Sertai mereka Tuhan sejak masa kanak-kanak mereka dalam sekolah mereka. Berkati Tuhan pendidikan mereka. Berikan kepada mereka pendidikan yang daripada Tuhan yang baik. Teman-teman yang baik Tuhan. Pergaulan yang baik. Jauhkan mereka dari segala yang jahat. Pergaulan yang jahat di zaman ini Tuhan jauhkan dari mereka. Tuhan jagai setiap langkah mereka. Jadikan mereka indah di tangan-Mu Tuhan semuanya. Tuhan Yesus berkati mereka hari ini. Supaya mereka boleh berprestasi dalam kehidupan mereka. Tuntun mereka, bahkan mereka boleh bertumbuh dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Berkati orang tuanya, para keluarga besarnya Tuhan berkati. Mereka boleh melihat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka dan dalam kehidupan keluarganya. Orang tuanya diberkati, pekerjaan, bisnis, usaha orang tuanya diberkati. Tuhan tolong mereka Tuhan, supaya mereka boleh bertumbuh Tuhan dalam anugerah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati mereka semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan berhasil. Sertai mereka, jagai mereka, sehat, selamat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Rencana Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan anak-anak ini Tuhan. Mulai sejak masa muda mereka. Mereka menjadi pahlawan-pahlawan. Seperti Yusuf di akhir zaman. Daud di akhir zaman. Daniel di akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan, berkati anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau diberkati, Engkau dibuat berhasil. Prosperous, successful. Tuhan menyertai Engkau dari hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus terima kasih juga buat semua guru-guru sekolah minggu. Urapi pakai mereka semua. Berkati juga Tuhan para pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan kami berdoa untuk Tuhan umat-Mu Tuhan. Keluarga demi keluarga. Suami, istri, anak-anak hari ini diberkati. Tuhan tuntun kami Tuhan. Saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Kekuatan melimpah-limpah berasal daripada Allah. Di dalam bejana tanah liat ini, Engkau telah kuduskan kami. Engkau jadikan kami orang-orang luar biasa hari ini.
Saudara jangan takut, saudara menjadi pemenang. Hari ini Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya berjalan dalam kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Kau beri kepada kami hari ini. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih ya Tuhan hari ini Tuhan. Untuk keamanan Kau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati tempat ibadah ini. Tuhan berkati Tuhan gedung ini. Tuhan berkati daerah ini ada lawatan ilahi. Tuhan berkati revival terjadi di tempat ini. Penuaian jiwa-jiwa terjadi ya Tuhan. Kegerakan terjadi di tempat ini. Di keluarga-keluarga ada kebangkitan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai kami dengan berkat yang daripada-Mu. Mari angkat tangan kita Tuhan. Saudara terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai kita sekalian dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua dewan permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya lupa ada satu pengumuman sedikit. Buat anak-anak masih di sini ya. Berapa saat ini saya melihat ruangan sekolah minggu anak-anak itu kan kondisinya karena pandemi kemarin selama berapa lama nggak bisa dipakai. Ternyata ada beberapa hal harus diperbaiki, harus dipercantik, harus diperbaiki. Jadi saya sudah bicara dengan teman-teman pengurus, kita akan memperbaiki ruang sekolah minggu supaya ruang sekolah minggu menjadi lebih baik, lebih nyaman ya Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini juga dari ibu-ibu ya wanita Betel Indonesia mulai menggalang dana untuk pembangunan ruang sekolah minggu itu di sana. Jadi itu tujuannya untuk penggalangan dana ya Bapak Ibu. Dan kemudian kalau ada dari Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan untuk hal pembangunan gereja dan ruang ibadah sekolah minggu, silahkan saudara. Silahkan bisa melalui apapun, transfer, amplop apapun, hubungin pengerja, hubungin saya. Jadi supaya nanti ke depan, dalam beberapa saat ke depan ruang sekolah minggu itu nyaman buat anak-anak kita dan kita semua. Puji Tuhan, satu hal lagi mengenai kul bapak-bapak. Bapak-bapak ternyata di tempat ini tidak mau kalah Bapak Ibu ya. Kalau kemarin ibu-ibu itu ya kita melihat ibu-ibu ada kemarin bikin persembahan bisa nari-nari ya kan. Ada lomba apa kemarin. Nah kemarin hari Jumat kita ada kul perdana bapak-bapak. Nah, bapak-bapak gak mau kalah. Gak tahu apa nanti yang mau dilakukan bapak-bapak ini, tapi pasti sesuatu yang luar biasa. Nah bagi yang bapak-bapak rindu mau bergabung, mau saling, nah bapak-bapak ternyata perlu curhat loh ternyata. Saya baru tahu, bukan hanya ibu-ibu ya, pria Betel Indonesia perlu curhat juga, perlu teman ngobrol, perlu saling dikuatkan ya. Nah itu kemarin hari Jumat seru. Nanti tanggal 15 kita akan adakan lagi di tempat ini ya. Buat bapak-bapak yang semangat ya. Bapak-bapak yang semangat, ayo tanggal 15 kita ngumpul lagi di tempat ini. Amin. Dahsyat. Oke. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku, namamu masih